Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Serangan petir penerobosan Su-han berhasil mengalahkan monster iblis. Liang Shu yang melihat kemenangan Su-han langsung bahagia. Hore, kakak Su menang! Luin Si dan Long Aotian yang melihat kemenangan Su-han juga merasakan kebahagiaannya. Lu Yunxi mengatakan, akhir yang menakjubkan. Aku tidak menyangka ini akan diselesaikan oleh Su-han, ucap Lu Yunxi. Long Aotian mengatakan, bagaimana bocah ini melakukannya, kenapa ini terasa tidak nyata, ucap Long Aotian penasaran. Su-han kemudian mengeluarkan Jiu Xuan Miao, dia berpikir bahwa tumbuhan tersebut sudah menumbuhkan daun kedua. Menurut dugaanku selama ini benar, dan seperti yang diharapkan. Jiu Xuan Miao dengan penggunaan tidak terbatas, adalah senjata sihir paling misterius. Pada senjata kuno dan modern, Kaisar Shui menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan sumber daya. Jiu Xiao Miao ditanam, tapi paling banyak menumbuhkan beberapa daun, ataupun berbunga, itu tidak pernah dilihat oleh siapapun. Aku berpikir sebelumnya, kalau Jiu Xuan Miao hanya bergantung pada sumber daya untuk berkultivasi. Pada periode selanjutnya, bahkan jika energi seluruh bumi habis, itu tidak akan cukup. Aku selalu menebak bahwa Jiu Xuan Miao memiliki pertumbuhan lain. Jadi, dari memasuki langit hingga Jingxi Dongtian, aku membalikkan keadaan dan menyelamatkan hampir semua siswa Pulau Selatan. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membuat kuil 7 tingkat, ini adalah manfaat besar. Sekarang sepertinya dugaanku sangat bagus. Cara lain untuk menumbuhkan Jiu Xuan Miao adalah prestasi, pikir Su-han. Rombongan murid dari Universitas Qingbei datang di inti Jingxi Dongtian. Long Wu mengatakan, kakak, setelah masuk, kita harus siap secara mental. Kelompok siswa SMA terlalu lemah, mungkin ada yang mati, tapi ini bukan salah kita. Lagi pula, kita juga memerangi begitu banyak serigala guntur merah di luar. Pantas bagi mereka untuk menunggu kita membawa mayat para siswa itu kembali, ucap Long Wu. Namun ketika sampai di antara para siswa, Long Wu sangat terkejut, karena masih banyak siswa SMA Pulau Selatan yang masih hidup. Tidak mungkin, kenapa ada begitu banyak orang yang masih hidup, tanya Long Wu heran. Long Wu kemudian menunjuk siswa tersebut dan mengatakan, tanpa bantuan kami, bagaimana kalian bisa selamat? Ini tidak mungkin. Lu Yunxi kemudian datang di depan Long Wu dan menanyakan kalian siapa? Melihat kedatang siswa lain, Su-han kemudian memakai pakaiannya. Dia kemudian melihat Lauer ternyata juga melihat Su-han. Lauer berpikir bahwa siapa dia? Kenapa dia menatapku seperti ini? Aku jelas tidak kenal dia, tapi aku merasa akrab. Su-han kemudian maju ke depan Lauer, tidak kusangka Lauer datang, pikir Su-han. Keduanya saling bertatapan, Lauer berpikir siapa dia. Aku merasa ingin jadi dekat dengannya, pikir Lauer. Namun Long Wu tiba-tiba menghentikan Su-han. Bocah, pergi. Kau pikir kau bisa mendekati kakak Qin, ucap Long Wu. Dengan muka kesal, Su-han menahan emosi perkataan dari Long Wu. Namun Lauer menghentikan Long Wu pergilah. Jangan urusi masalahku, ucap Lauer mengusir Long Wu. Lauer kemudian menanyakan kepada Su-han bahwa dia itu siapa. Su-han mengenalkan dirinya, bahwa dia bernama Su-han, dan mengatakan bahwa kamu adalah Qin Luoi, aku tahu namamu, ucap Su-han kepada Lauer. Su-han berpikir bahwa, makhluk Xuanwu, 12 Raja Iblis dan Shushan menatapku. Sebelum memasuki Universitas Qingbei aku masih belum memiliki hubungan yang jelas dengan Lauer, demi dia agar tidak ikut terlibat, pikir Su-han. Namun Long Wu mengatakan, kakak Qin adalah jenius dari Universitas Qingbei, siapa yang tidak tahu namanya? Bocah, kalau kamu menggunakan hasil buruk ini untuk menyenangkan kakak Qin, maka kamu cari mati. Kakak Qin, jangan lihat sampah semacam ini. Kekuatannya buruk, jangan berurusan dengan mengurusnya untukmu, ucap Long Wu kepada Lauer. Tiba-tiba Lauer meminta nomor HP Su-han. Bisakah kamu memberikan nomor handphonemu, ucap Lauer kepada Su-han. Lauer berpikir bahwa dia memang orang yang sama.
Jika dia memberiku nomor telepon yang sama, dia adalah orang yang memanggilku sebelum kejadian kebangkitan Reiki muncul. Aku menunggu dia untuk waktu yang lama, pikir Lao Er. Long Wu langsung terkejut dengan pernyataan Lao Er. Apa? Kakak Qin meminta nomor HP dari orang asing? Ada apa Kakak Qin? Bukankah kamu bilang jangan dekat dengan orang asing? Bocah kecil siala, Kakak Qin tidak boleh ternoda, aku akan membunuhmu, ucap Long Wu. Namun tiba-tiba Long Aotian datang dan menahan Long Wu. Long Wu, jangan main-main dengan Suhan, kamu juga keluarga Long, aku harus memperingatkanmu, ucap Long Aotian. Long Wu mengatakan, oh, Long Xiansheng, jadi kamu di sini juga. Kamu cuma keluarga Long Caban, berani melawan keluarga Long utamaku. Apa anjing sepertimu tidak tahu balas budi, ucap Long Wu menghina Long Aotian. Namun Long Aotian mengatakan, Long Wu, kita semua diselamatkan oleh Suhan, dia adalah penyelamat kita. Selain itu, aku takut kamu akan dibunuh oleh Suhan. Sebagai keluarga Long, aku tidak akan membiarkanmu, ucap Long Aotian memperingatkan Long Wu. Namun Long Wu tiba-tiba langsung menghajar Long Aotian, menyingkirlah, jangan ganggu tuan muda ini, kalian cuma sekelompok sampah siswa yang belum mengikuti tes seni bela diri, kemampuan kalian itu kentut, matilah. Ucap Long Wu menyerang Long Aotian. Karena diserang oleh Long Wu, Long Aotian akhirnya menyerang balik Long Wu. Dia mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang Long Wu. Long Wu terkejut, darah naga, tidak disangka, orang dari keluarga cabang bisa membangunkan darah naga. Tidak heran beberapa orang dari keluarga utama mengatakan kamu itu iblis, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku Long Wu memberimu kesempatan untuk setia sekarang. Jadi bawahanku, suatu hari aku akan membuatmu ke keluarga utama. Di sana kamu memiliki kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan keluarga Long yang sebenarnya, ucap Long memberikan sebuah penawaran. Long Aotian mengatakan tidak perlu, ucap Long Aotian menolak permintaan Long Wu. Namun Long Wu tidak terima, kamu berani menolak, ucap Long Wu. Namun tak lama kemudian terjadi goncangan di dalam inti Jingxi Dongtian. Tetua Changsan mengatakan, bocah, Jingxi Dongtian hampir runtuh. Aku akan mencari jalan keluar untukmu, kamu harus pergi, ucap Tetua Changsan. Namun kemudian Suhan berbalik dan menghadap tangga altar Jingxi Dongtian. Biarkan aku pergi ke atas Jingxi Dongtian dulu, aku mau mengambil harta di sana, ucap Suhan. Mendengar ucapan harta, Long Wu langsung tertarik. Dia kemudian melompat menuju altar juga, berdiri di samping Suhan. Long Wu mengatakan, bocah, jangan berani membandingkan sampah sepertimu denganku, lihat siapa yang akan mendapatkan harta itu terlebih dahulu, ucap Long Wu meremehkan Suhan. Lao Er kesal dengan Suhan, sialan, kenapa kau pergi begitu saja? Kamu bahkan belum memberikan nomor HP-mu. Lu Yimsi juga ikut mengejar Suhan, dan melompat di atas Lao Er. Dia melihat Lao Er, apa dia dan Suhan saling kenal, apa hubungan mereka, pikir Lu Yimsi melihat Lao Er. Raja Banteng dan Silver mengikuti juga. Raja Banteng mengatakan bahwa dia ingin menaiki tangga. Ucap Raja Banteng, Liang Shu juga mengikuti mereka, dan aku kembali, ucap Liang Shu percaya diri bisa menaiki tangga. Semua orang berdiri di sekitar Suhan, dan mereka melompat mencoba menaiki tangga, untuk mendapatkan harta yang tersimpan di atasnya. Suhan yang menaiki tangga berpikir, legenda mengatakan bahwa tangga Tongtian, adalah seekor naga, tempat di mana binatang buas yang melawan dewa melatih tubuh mereka. Tekanan langsung menuju ke langit, bisa menghancurkan langit. Meskipun, ini adalah tangga palsu, tekanan ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, pikir Suhan. Di tangga pertama terlihat Liang Shu sudah tidak kuat dengan tekanannya. Sial, tekanannya sangat kuat, aku hampir berlutut, ucap Liang Shu tidak kuat. Raja Banteng mencoba memaksakan diri, aku Lao Niu memiliki tubuh kuat, aku tidak bisa percaya, tidak bisa bangun, ucap Raja Banteng. Terlihat Suhan mulai menaiki tangga kedua, dan Long Wu langsung melompat ke tangga ketiga. Long Wu mengatakan, bocah, kamu jauh di belakangku, ucap Long Wu meremehkan Suhan. Namun Suhan langsung melompat ke tangga keempat. Suhan mengatakan, untuk Long Tianyi, keluarga Long kalian sepertinya dia memiliki kualifikasi. Tapi kamu sama sekali tidak berharga, ucap Suhan. Long Wu terkejut, kamu, bagaimana kamu tahu nama Long Tianyi?
Long Wu berpikir bahwa keluarga Long yang bersembunyi, Long Tianyi, dia adalah kebanggaan sejati keluarga Long untuk 1000 tahun. Leluhur keluarga Long bahkan mengatakan dengan bantuan dari kebangkitan Reiki, pencapaian masa depan Long Tianyi tidak bisa dibayangkan, ucap Long Wu. Long Tianyi, salah satu dari musuhku yang sesungguhnya dan musuh di kehidupanku yang sebelumnya. Dia bisa disebut sebagai jenius dari keluarga Long. Ketika aku mencapai posisi Immortal Venerable di kehidupanku yang sebelumnya, aku tertipu oleh triknya. Ini juga menyebabkan Kaisar tidak takut padaku, hingga akhirnya membuat arai untukku, lalu membunuhku, pikir Su Han. Liang Shu yang menaiki tangga sudah tidak kuat lagi, aku tidak bisa bangun, ucap Liang Shu di tangga keempat. Sedangkan di tangga keempat terlihat Silverwing dan Raja Banteng juga sudah tidak kuat. Liang Shu yang berada di bawah Silverwing dan Raja Banteng mengatakan, Lao Niu, tunggu aku, kalau kamu naik, jangan lupakan untuk mendapatkan sesuatu untukku, ucap Liang Shu. Namun Silverwing dan Raja Banteng mereka tidak bisa bangkit lagi. Batasanku ada di tangga ke-6, aku tidak kuat lagi, ucap Raja Banteng tertekan di tangga ke-6. Datanglah Lao Er di tangga ke-6. Lao Er berpikir bahwa tangga ke-6 tekanannya 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa kelihatan sangat mudah menaiki tangga ke-8? Pikir Lao Er melihat Su Han. Long Wu sudah tertekan, tuan muda ini tidak bisa mencapai tangga ke-7. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak Qin meremehkanku. Jangan menyerah, ucap Long Wu. Namun karena Long Wu memaksa naik ke tangga ke-7, kakinya patah karena tidak kuat menahan tekanan tangga tersebut. Long Wu akhirnya merong kesakitan karena kakinya patah. Su Han yang di belakangnya mengatakan, konyol sekali. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan kakak Su, apa kamu cari mati, kata Liang Shu kepada Long Wu. Liang Shu kemudian mengejek Long Wu, bagus, kamu bodoh, kakimu patah, ucapnya. Lu Yunzi akhirnya tiba di tangga ke-7, namun dirinya berpikir bahwa orang-orang dari SMA Pulau Selatan sebenarnya bisa sampai di tangga ke-5. Kalau kami mengikuti kualifikasi sebelumnya, mungkin tidak akan seperti ini. Sepertinya buah yang sebelumnya kita telan, membangkitkan sebagian kualifikasi kami. Apa yang dibawa Su Han pada kami benar-benar keberuntungan. Su Han akhirnya sudah mencapai tangga ke-9, satu tangga terakhir. Ini hanya tangga palsu ke langit, yang memberiku kualifikasi untuk menyempurnakan fondasi dan aku merasakan tekanan besar pada tangga ke-9. Kalau aku ingin menaiki tangga Tongtian yang asli di masa depan, tahap pemurnian harus dipupuk ke kondisi terkuat dan paling sempurna, pikir Su Han. Dengan tersenyum bahagia, Su Han menaiki tangga ke-10 dan mengatakan, inilah yang seharusnya aku lakukan untuk mengulang hidupku, tangga ke-10, ucap Su Han berhasil sampai di puncak tangga. Terlihat Lu Yunzi berada di tangga ke-7, dia berkata apakah dia bisa mencapai tangga ke-9? Dia kemudian memikirkan Su Han cuma siswa biasa di kelas, bisa mencapai tangga ke-10 dengan mudah, apa ini dirimu yang sebenarnya? Pikir Lu Yunzi mengenai Su Han. Tak lama kemudian muncullah Lao Er dengan baju perangnya melewati Lu Yunzi dan mencapai tangga ke-10. Lao Er berpikir bahwa dengan memakai baju perang, dirinya baru saja menaiki tangga ke-10. Tidak disangka aku disebut sebagai Tian Jiao dari Universitas Qingbei, kekuatanku tidak sebagus bocah SMA, pikir Lao Er. Terlihat, monster kucing memantau para kultivator di bawah tangga. Pak Tua Changsan benar-benar memberikan semua buah lezatku pada orang lain, bocah nakal itu bahkan naik tangga. Ada harta di atas tangga, sayang sekali ada cetakan tangan di sana untuk membuka harta itu, cakar kucingku tidak akan bisa berfungsi, jika tidak aku akan mencurinya. Tidak, bagaimana aku bisa mencuri, aku hanya mengambilnya, aku adalah kucing baik, dan kucing baik tidak pernah mencuri, ucap monster kucing. Terlihat Su Han sudah berada di depan harta karun inti Jingxi Dongtian, dia kemudian melihat cetakan tangan di setiap harta yang tersedia. Untuk membuat kotak batu, kamu perlu memasukkan aura ke dalamnya. Sepertinya aku harus memiliki takdir untuk bisa mendapatkan harta ini. Su Han kemudian memasukkan tangannya ke dalam cetakan tangan yang sudah tersedia. Terlihatlah di situ jurus latihan seni bela diri. Ini teknik latihan, Nilong Jue, yaitu teknik melawan naga.
Ini adalah teknik latihan yang cocok untuk Long Ao Tian, dia juga memberikan benih 5 elemen, maka aku akan memberikan teknik latihan ini padanya. Sepertinya darah di tubuhnya terasa rendah, ada metode yang cocok untuk kultivasinya. Ini untukmu, hutangku sudah lunas, ucap Suhan kemudian melemparkan teknik bela diri kepada Long Ao Tian. Suhan berpikir, meskipun Nilong Jue adalah teknik super kuat yang sangat bagus, tapi jika dibandingkan dengan teknik latihan tingkat atas yang aku gunakan, itu masih lebih buruk. Aku tidak keberatan memberikannya pada dia, pikir Suhan. Kemudian Suhan membuka batu kedua, namun tidak ada respon di batu kedua. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada respon di batu kedua? Ucap Suhan tidak berhasil membuka kotak tersebut. Tak lama kemudian Lao Er datang dan menghampiri Suhan. Kenapa tidak biarkan aku yang mencobanya? Ucap Lao Er kepada Suhan. Kemudian Suhan menoleh dan melihat bahwa yang dipakai oleh Lao Er adalah baju perang. Suhan berpikir pada awalnya dirinya mengarahkan Luo Er ke kuil Qibao di Gunung Funio. Aku tidak tahu dia memilikinya, tidak kusangka dia mendapatkan baju perang yang melawan dewa. Di kehidupanku yang sebelumnya, baju perang dipakai oleh musuh umat manusia dan bersinar terang di medan perang. Seperti namanya, baju perang adalah senjata perang yang sangat kuat. Begitu baju perang keluar, gunung-gunung dan sungai berubah warna dan hujan darah menutupi seluruh negeri. Di kehidupan ini, baju perang didapatkan oleh umat manusia. Ini merupakan berkah bagi umat manusia. Tapi baju perang yang Lao Er gunakan saat ini hanya dalam bentuk awal dan itu belum begitu kuat. Setelah berevolusi ke bentuk akhirnya, aku percaya dia akan jadi sangat hebat, pikir Suhan. Lao Er yang mendengar Suhan menyebut baju perangnya mengatakan, kamu benar-benar tahu baju perangku, Suhan, apa kamu mengenalku dengan baik? Ucap Lao Er. Suhan berpikir, benar, aku mengenalmu dengan baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalmu dengan baik lebih dariku, pikir Suhan. Namun tak lama berselang inti Jingxi Dongtian berguncang lagi, ini menandakan akan runtuhnya Jingxi Dongtian. Waktunya terbatas, cepat buka kotak batu itu, perintah Suhan kepada Lao Er. Lao Er mengikut perintah Suhan, dia kemudian meletakkan tangannya atas batu tersebut. Muncullah cahaya bersinar terang dalam kotak tersebut, terbukalah kotak tersebut dan ada pil surgawi. Suhan berpikir, pil tersebut pil tak tertandingi yang bisa membentuk formasi pil tingkat dewa selama periode pembentukan. Tapi yang aku cari adalah formasi pil sempurna dari formasi pil level dewa. Pil surgawi ini cocok diberikan untuk Lao Er, pikir Suhan. Suhan mengatakan bahwa pil surgawi ini tidak berguna untukku, ambil saja untukmu. Ketika Lao Er akan mengambil pil tersebut muncul monster kucing di depannya. Monster tersebut menyatakan, bau yang enak, obat itu sangat harum, aku menginginkannya, ucap monster kucing melihat pil surgawi. Dengan cepat, monster kucing tersebut berhasil mengambil pil yang akan diambil Lao Er. Hahaha, aku dapat, sudah lama aku tidak memakan sesuatu yang sangat harum, kucing ini makan besar, ucap monster kucing bahagia mendapat pilnya. Tak berselang lama, Suhan langsung melemparkan rantai pengengkang kucing yang dia dapatkan sebelumnya. Rantai tersebut berhasil mengikat monster kucing tersebut. Sudah lama aku menunggumu, sekarang mau lari kemana? Ucap Suhan menangkap monster kucing tersebut. Suhan berpikir, kucing ini memiliki asal yang misterius dan bertingkah aneh. Sangat mirip dengan roh legendaris, tangkap dulu dan pelajari kemudian, pikir Suhan. Kamu mencuri sesuatu dan ingin lari, mimpi, ucap Suhan menangkap monsternya. Suhan kemudian menarik rantainya, dan berhasil menangkap monster tersebut. Kucing tersebut marah-marah dengan Suhan, orang jahat, kamu membuatku gila. Bocah kecil, kamu jahat, kamu mencuri dari kucing ini membencimu, teriak monster kucing tersebut tidak terima dengan Suhan. Suhan kemudian mengambil pil yang dicuri oleh monster kucing, ini obatnya memberikan ke Lao Er. Bukannya mengambil pilnya, Lao Er langsung memeluk monster kucing yang berada di tangan Suhan. Kia, kucing yang sangat imut, ucap Lao Er memeluk monster kucing tersebut. Beberapa saat kemudian Suhan maju di depan batu harta karun, tinggal tersisa satu lagi harta yang ada di tempat. Suhan berpikir, tersisa kotak batu yang terakhir, aku tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya.
Dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam kotak tersebut, dan terbukalah kotak harta itu. Dengan senyum bahagia, terlihat di dalamnya ada sebuah kapak batu. Suhan berkata, "Apa, bagaimana bisa benda ini?" Kapak Homeng sangat sederhana dan bersahaja. "Satu-satunya senjata yang bisa tumbuh tanpa batas di surga, ini barang yang tepat untukku," ucap Suhan bahagia. Kemudian Suhan mengatakan untuk waktunya pergi. Jingxi Dongtian, seperti yang diharapkan, gua pertama akan dibuka setelah Reiki pulih. Panen kali ini tidak sia-sia, ucap Suhan bahagia mendapatkan harta di Jingxi Dongtian.